Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Bu Guru. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, Bu Guru akan kembali menemani kalian belajar. Kali ini kita akan belajar muatan pelajaran SPDP dengan materi gambar cerita dan macam-macamnya. Anak-anak, meskipun anak-anak melaksanakan BDR atau belajar dari rumah, Guru harapkan tetap bersemangat dan rajin belajar. Kerjakan tugas dari Bu Guru dan telitilah ketika anak-anak mengerjakan tugas. Yang pertama, kita akan membahas kembali mengenai pengertian gambar cerita. Walaupun kemarin anak-anak sudah membaca, kali ini Bu Guru akan menjelaskan lagi agar anak-anak lebih paham dan lebih mengerti apa itu gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Fungsi dari gambar cerita adalah memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, menarik perhatian, menambah nilai artistik atau keindahan, dan sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Nah, itu yang dimaksud dengan pengertian gambar cerita. Lanjutkan. Contoh gambar cerita. Nah, ini salah satu contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Apa anak-anak? Iya, gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi ada dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan juga gambar tangan. Ragam dari gambar ilustrasi yang lain ada cergam. Apa itu cergam? Cerita bergambar. Ada komik, ada pamflet, ada cover, ada kartun, dan ada karikatur. Itu ragam yang termasuk dalam gambar ilustrasi. Nah, bagaimana langkah-langkah dan media apa yang digunakan dalam gambar ilustrasi? Langkah-langkahnya, nah, untuk menggambar ilustrasi, langkah-langkahnya pertama, kita membuat gagasan terlebih dahulu. Apa itu gagasan? Gagasan itu inti atau tema yang akan kita buat. Misalnya, anak-anak mau membuat hewan. Nah, mau membuat hewan apa? Hewan vertebrata atau hewan avertebrata? Anak-anak tentukan gagasannya apa. Oh, aku ingin menggambar hewan kelinci atau menggambar kelinci. Nah, kelinci itu termasuk hewan apa, anak-anak? Hewan vertebrata. Kemudian yang kedua, anak buat sketsanya. Apa itu sketsa? Sketsa itu gambar sementara. Kalau bahasa Jawanya diorek-orek dulu. Nanti anak buat sketsa. Setelah buat gagasan ketemu, mau gambar kelinci, kemudian kita membuat sketsanya. Setelah itu, setelah sketsa jadi, kemudian anak-anak akan melakukan pewarnaan. Nah, itu langkah-langkah sederhana ketika akan menggambar ilustrasi. Ada 3 ya anak-anak, menentukan gagasan, sketsa, kemudian melakukan pewarnaan. Nah, sekarang media apa yang digunakan ketika anak-anak menggambar ilustrasi? Medianya yaitu ini. Media alasnya untuk menggambarnya apa? Nah, media alas itu tempat untuk menuangkan gambar. Bisa berupa kertas, bisa berupa kanvas, bisa berupa kain, bisa berupa kaca, dan bisa berupa komputer atau anak-anak langsung menggambar di media komputer. Itu juga bisa anak-anak. Terus media pewarnaan yang kita gunakan. Di sini Bu Guru menunjukkan ada 2. Ada pensil warna dan ada cat air. Nanti anak-anak bebas mau menggunakan yang mana. Mau menggunakan pensil warna boleh, menggunakan cat air pun juga boleh. Kalau yang pensil warna itu termasuk pewarnaan yang kering. Kalau cat air itu termasuk pewarnaan yang basah. Silahkan nanti anak-anak boleh menggunakan pensil warna ataupun cat air. Nah, sekarang corak gambar cerita atau ilustrasi ada berapa di situ anak-anak? Ya, Bu Guru menyebutkan ada 4 anak-anak. Yang pertama, realis atau gambar realis. Apa itu gambar realis? Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuknya, ukurannya, dan tata letaknya. Jadi gambar realis itu lebih ke realnya atau aslinya.
Aslinya mau gambar apa toh? Aslinya mau gambar orang, aslinya mau gambar pemandangan. Nah, itu termasuk contoh gambar realis, gambar orang, gambar pemandangan, gambar sungai yang ketika digambar harus dibuat seperti aslinya. Itu termasuk contoh gambar realis. Yang kedua, karikatur. Apa itu karikatur? Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Karikatur menyajikan objek karakter yang lucu dan aneh. Dibuat lucu dan aneh. Nanti Bu Guru beri contohnya. Seperti apa karikatur? Seperti apa realis? Nah, yang ketiga, ragam yang ketiga atau cara yang ketiga, kartun. Apa itu kartun? Anak pasti kenal ini kartun. Setiap hari nonton kartun ya. Nah, kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Humor itu yang membuat anak tertawa, membuat anak bahagia ketika membaca. Tokohnya dapat berupa binatang ataupun manusia. Itu contoh corak gambar cerita kartun ya anak-anak. Nanti Bu beri contoh seperti apa kartun itu. Sekarang yang keempat, dekoratif. Apa itu dekoratif? Dekoratif merupakan gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Jadi ketika menggambar dekoratif itu boleh mengubah, tapi tetap ada ciri khasnya. Jadi tetap ada terlihat. Misalnya mau menggambar kucing, nah itu diubah boleh, tetapi ciri khasnya harus ada. Kakinya ada 4, punya ekor, punya kumis. Nah itu harus ada ciri-ciri khasnya. Ini dinamakan gambar dekoratif. Nah ada 4 ya anak-anak. Guru ulangi lagi, corak gambar cerita atau ilustrasi ada 4, ada realis, karikatur, kartun, dan dekoratif. Nanti di lain kesempatan mungkin akan Bu Guru tambahkan lagi ya corak atau ragam yang lain. Untuk sementara di sini Bu Guru menuliskan 4 dulu. Nah, yang ini terakhir ini contoh corak gambar ilustrasi. Gambar yang pertama gambar apa anak situ? Apa yang anak lihat? Iya, gambar pemandangan alam. Gambar pemandangan alam itu termasuk dalam contoh gambar realis. Nyata, kelihatan gunungnya, kelihatan pohonnya, kelihatan sungainya, kelihatan sawahnya. Jadi digambar sesuai dengan bentuk aslinya tanpa mengubah. Aslinya, realnya apa yang dilihat. Misalnya anak-anak mau menggambar gedung. Mau menggambar gedung itu ya digambar sesuai dengan yang kalian lihat. Gedungnya ada berapa, lantainya ada berapa, tingkatnya di depan gedung ada apanya. Itu digambar sesuai dengan realnya, sesuai dengan nyatanya, sesuai dengan aslinya. Misalnya anak-anak mau menggambar Pak Tani membajak sawah dengan sapi atau dengan kerbau. Nah, itu juga bisa digambar anak-anak. Nanti menggambarnya juga sesuai dengan aslinya, sesuai dengan realnya. Ada sapinya, ada bajaknya, ada Pak Taninya. Itu contoh gambar realis sesuai dengan keadaan aslinya. Gambar yang kedua. Nah, situ ada tulisan gambarnya, ada tulisan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu contoh gambar karikatur. Tadi kan gambar karikatur melebih-lebihkan, bersifat lucu dan aneh. Itu kan aneh atau lucu toh? Mosok ya badannya segitu, tempat sampahnya kecil banget, badan segitu, topinya begitu. Nah, itu contoh gambar karikatur, melebih-lebihkan, aneh dan lucu. Nah, biasanya gambar karikatur itu ketika menggambar orang, bentuk mukanya lebih besar daripada tubuhnya, seperti itu. Itu contoh gambar karikatur. Terus nanti anak-anak boleh mencari yang lain ya, boleh lihat-lihat yang lain. Atau anak nanti juga bisa melihat di buku tematik ada. Nanti silahkan dicek. Terus yang ketiga, gambar apa anak itu? Ya, gambar apa? Pasti kenal kan? Gambar tokoh SpongeBob. Nah, itu contoh gambar kartun anak-anak. Gambar yang ketiga, SpongeBob itu contoh gambar kartun. Nah, itu pasti anak-anak suka. Coba dilihat ya. Selain itu apa anak-anak? Selain gambar SpongeBob yang contoh kartun. Ya, gambar Doraemon itu juga kartun. Apalagi Minion juga kartun. Terus Upin Ipin itu juga contoh gambar kartun. Karena tadi di gambar kartun itu tokohnya bisa berupa binatang maupun manusia. Kalau di Upin Ipin itu contoh tokohnya
Yang digambarkan manusia. Itu contoh gambar kartun. Anak-anak bisa mencari yang lain nanti, boleh. Kartun kan anak suka toh, setiap hari mesti lihat toh. Nah, itu contoh gambar kartun anak-anak. Ternyata setiap hari kita lihat ya anak-anak. Sekarang yang keempat, di situ Bu Guru punya gambar apa itu? Gambar ikan. Nah, itu yang gambar keempat itu contoh gambar dekoratif. Gambar dekoratif kan tadi boleh mengubah, tetapi harus ada ciri-ciri khasnya. Tidak boleh menghilangkan ciri-ciri khasnya. Di situ ikannya diubah bentuknya, badannya seperti itu, mulutnya seperti itu, tetapi tetap ada coraknya, tetap ada ciri khasnya. Punya sirip, punya ekor, punya karena itu ciri khas ikan. Kalau sisnya tidak ada, bukan dinamakan gambar dekoratif karena ciri khasnya tidak digambarkan. Jadi kalau menggambar dekoratif boleh mengubah bentuknya, tapi ciri khasnya harus tetap digambarkan. Itu ciri khas dari gambar dekoratif. Nah, itu ya anak-anak contoh corak ragam gambar ilustrasi. Nah, untuk selanjutnya nanti Bu Guru akan memberikan tugas pada kalian. Bu Guru beri tugas untuk menggambar salah satu corak gambar ilustrasi. Boleh anak-anak menggambar yang realis, boleh yang karikatur, boleh yang kartun maupun yang dekoratif. Silahkan anak-anak boleh memilih salah satu corak gambar ilustrasi yang anak sukai. Gambar kartun Bu boleh, mau gambar pemandangan Bu sangat boleh, mau gambar karikatur boleh, mau gambar kelinci yang tapi dibuat gambar dekoratif juga boleh. Ya, nanti silakan memilih salah satu corak gambar yang anak-anak sukai. Nanti anak-anak bisa mengecek di buku tematik karena di situ ada tugasnya di situ. Nah, anak-anak, demikian penjelasan singkat dari Bu Guru tentang materi gambar cerita dan ragamnya. Nah, Bu Guru ingatkan kembali anak-anak agar anak-anak senantiasa menjaga kesehatan anak-anak dengan cara cuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan juga jaga jarak. Jangan lupa juga untuk selalu makan makanan yang bergizi agar anak-anak terhindar dari virus corona. Tetap semangat belajar, merdeka belajar. Demikian dari Bu Guru. Kita sambung di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.